Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Sahabat NT. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membagi tutorial lagi, dan kemudian saya akan melanjutkan video dari part sebelumnya. Jadi tutorial kali ini saya akan membuat block model dan estimasi sumber daya, dan kemudian report estimasi sumber dayanya. Oke teman-teman, silahkan disimak videonya sampai selesai. Oke teman-teman, baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ya tutorial dari part sebelumnya. Oke, jadi sekarang kita akan membahas tentang estimasi dan sumber daya. Jadi kemudian di sini kita akan membuat block model dari surface geologinya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita new folder ya. Kemudian sini kita akan membuatkan folder untuk block modelnya. Oke teman-teman, jadi di sini teman-teman buatkan folder dan kemudian memberikan nama misalkan seperti ini. Oke, ini nanti kita set as di sini. Oke, setelah itu kita ke block model dan kemudian kita ini block model. Oke. Kemudian di sini teman-teman bebas mau kasih nama apa di block modelnya. Kalau saya memberikan nama seperti ini teman-teman. Oke, ketika sudah apply, kemudian apply lagi. Oke, di sini kita akan memasukkan data dari solid surface geologi yang kita bahas di part sebelumnya teman-teman. Jadi di sini kita masukkan solidnya. Oke, ketika itu kita open dan kemudian di sini sudah terbentuk dari koordinat minimum dan maksimumnya. Oke teman-teman, di sini kita mengatur ya dari ukuran block modelnya teman-teman. Jadi silakan disimak. Dan kemudian ini kita pilih standar. Kemudian kita apply. Oke, di sini kita create modelnya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita cek di sini teman-teman ya. Kemudian kita display dan kemudian ini kita centang new blocknya ya. Kemudian apply. Oke. Jadi seperti inilah bentuk dari block model yang kita sudah atur tadi ya berdasarkan ukurannya teman-teman. Jadi seperti ini bentuknya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita akan membuat constraint-nya ya dari data solid geologinya yang kita sudah bahas di part sebelumnya teman-teman. Oke, jadi di sini kita ke block model dan kemudian kita constraint ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita pilih DPM. Oke. Dan kemudian di sini kita pilih toporinya teman-teman ya. Oke, kemudian kita open. Kemudian ini uncentang kita add. Jadi above ini sebenarnya merupakan misalkan ada suatu benda ya berada di atas atau posisinya lebih tinggi. Nah, jadi itulah kenapa untuk biasa topo ori itu kita uncentang dia punya above dan kemudian di bawah dari topo ori misalkan seperti bottom subsolid itu di bawah ya, tapi above-nya itu dikentang. Jadi begitu teman-teman. Oke, di sini kita ketikkan saja constraint topo ori. Jadi bebas teman-teman kasih nama apa dan kita apply. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai selesai teman-teman ya. Oke, kemudian di sini pada layarnya sudah terset ya untuk constraint topo ori-nya. Jadi sini tinggal kita klik 2 kali saja. Oke, jadi inilah bentuk dari block model ya berdasarkan dari surface geologi yang kita sudah buat di part sebelumnya teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman ya, yang ini ya solid geologinya seperti yang ini. Oke, kemudian sekarang
kita akan membuat atributnya teman-teman. Oke, kita akan buat atributnya dulu. Jadi di sini kita ke block model dan kemudian kita buat atribut. Nah, ini atribut ya. Ini kita new. Oke, setelah itu kita kasih nama di sini atributnya, misalkan empty ya. Kemudian yang ini adalah nya. Oke. Setelah itu kita pilih rule di sini untuk tipenya ya. Decimal kita kasih 2. Jadi bebas teman-teman mau kasih 1 atau dia nggak masalah ya. Ini bebas. Kemudian untuk ini yang lain apply saja. Oke, kita cek dulu teman-teman apakah atributnya sudah ada atau belumnya di blok modelnya. Jadi kita pilih ini ya teman-teman. Kemudian kita klik saja di sini. Oke, jadi untuk atribut MI sama FP nya sudah ada ya. Kemudian kita apply. Dan sekarang kita akan membuat kompositnya. Oke, jadi kita ke database, tentunya kita membuat kompositnya, bikin hole. Oke teman-teman, jadi di sini bebas mau kasih nama apa ya. Jadi saya pilih komposit saja. Ini multiple zone, dan kemudian ini kita harus sesuaikan ya di untuk di kompositnya. Jadi seperti ini. Kemudian yang ini juga kita samakan. Oke, kemudian di sini kita isikan 2 saja. Setelah itu kita apply. Oke, untuk table-nya kita kasih assign, untuk type-nya kita kasih empty. Litology. Kemudian untuk di sini teman-teman ya, kita mengkomposisikan misalkan dari OR atau OB ke OR. Jadi di sini saya mengkompositkan satu kali aja teman ya, kompositkan 25. Jadi saya pilih OB sama OR saja. Jadi dari OB ke OR. Oke, ketika sudah kita apply. Kemudian di sini apply saja teman-teman. Oke, jadi untuk musiknya sudah ada. Kemudian ini kita hide dulu. Kemudian kita tarik kompositnya. Oke, kita cek ya, jadi seperti ini teman-teman. Cek dulu ya, jadi saya mengkompositkan seperti ini. Jadi dari top OB nya sampai bottom OR nya. Kenapa saya mengkompositkan dari OB ke OR? Karena di antara litologi untuk OB itu misalkan ada kadar yang bagus, tapi di bawahnya misalkan ada yang jelek, tapi dia masuk dalam kategori OB. Itulah kenapa saya mengkompositkan supaya nanti dia akan terhitung juga. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kemudian langkah selanjutnya ini kita display kembali lagi, kemudian apply. Kemudian di sini kita akan membuat atributnya lagi teman-teman. Oke, habis itu kita pilih atribut, ini atribut. Dan kemudian di sini saya akan masukkan atribut berat jenisnya teman-teman. Jadi di sini SD atau spesifik gravity atau berat jenis. Jadi untuk di sininya kita pilih real, kemudian sini kita pilih 2 untuk desimalnya. Oke, setelah itu kita apply. Kemudian di sini kita akan mengestimasi, tentu kita pilih assign value. Oke, di sini kita pilih atribut SG-nya. Kemudian dari di sini teman-teman bebas mau kasih density berapa ya. Jadi saya pakai 1,5 misalkan ya. Jadi di sini kita apply. Kemudian di sini kita pilih constraint topo ORD-nya. Oke. Kemudian open, add. Setelah itu kita apply saja teman-teman. Kemudian apply.
Oke, kalau sudah, kita cek dulu ya apakah dari atributnya sudah masuk atau belum. Jadi pilih ini ya teman-teman, diklik ini ya. Oke, ketika diklik kemudian juga diklik di blok modelnya. Oke, di sini SD nya sudah masuk ya. Jadi kita apply. Oke, kemudian kita mengestimasi sumber dayanya ya teman-teman. Oke, di sini kita estimasi. Saya di sini menggunakan metode IDW ya teman-teman. Oke, diklik. Oke, dan kemudian di sini kita pilih kompositnya yang kita serapkan tadi teman-teman. Oke, diklik. Kemudian kita open. Kemudian atributnya di sini kita kasih nama NI sama FE ya. Kemudian untuk deskripsi filenya kita kasih 2. Oke. Dan kemudian di sini kita apply ya. Oke, kemudian untuk constraint-nya kita pilih constraint property-nya, kemudian open, dan kemudian langsung apply saja teman-teman. Oke, jadi di sini perlu saya jelaskan sedikit juga ya teman-teman. Untuk maksimum search radius ini berdasarkan dari spacing hole kita. Oke. Jadi di sini yang perlu kita lakukan yang pertama itu kan kita harus cek dulu spacing hole kita itu berapa. Jadi sedikit saya kasih contoh ya. Oke, saya cancel dulu ini ya. Oke, ini kita hide dulu ya untuk blok model ini. Hide. Kemudian di sini kita ke poin ya. Kemudian di sini kita pilih line. Kemudian di sini kita akan cek berapa sih dari spasi hole kita ini. Jadi di sini rata-rata 50 teman-teman. Oke teman-teman ya. Jadi kalau sudah kembali ya ke estimasi tadi. Oke, kemudian kita ke blok model lagi, dan kemudian kita estimasi sumber dayanya, kita pakai IDW. Kemudian di sini kita pilih kompositnya. Kemudian untuk atributnya kita pilih SI, kemudian FE ya teman-teman. Ini kita pilih 2. Oke, apply. Kemudian di sini kita pilih constraint untuk powernya, kemudian apply. Jadi untuk minimum number of sampelnya ini biarkan dia secara default, dan kemudian maksimal search radiusnya disesuaikan dari spasi hole kita, dan kemudian maksimum vertical search distance itu menjadi 1 ya. Jadi dia per 1 meter untuk vertikalnya. Kemudian untuk bearingnya di sini kita kasih 0, jadi sesuaikan dengan data base kita ini teman-teman. Oke, ini plumnya 0, dan kemudian bitnya min 90. Untuk semi major jadi seperti ini saja, kemudian apply, kemudian kita apply lagi. Jadi kita tunggu prosesnya sampai selesai ya teman-teman. Jadi memang agak berat ya. Oke, kita tunggu saja sampai selesai prosesnya. Oke, jadi sudah selesai ya dari estimasi sumber dayanya. Jadi ini kita cancel saja. Oke, langkah selanjutnya
kita display dulu untuk modenya. Oke, dan sini kita akan memberikan warna pada atributnya. Oke teman-teman, langkah selanjutnya kita ke block mode dan kemudian kita color by attribute. Kemudian di sini kita setting saja teman-teman. Kemudian di sini kita isi berdasarkan PW kita. Jadi misalkan 1.20, range-nya dari 1.64. Jadi ini masuk kategori low grid ya teman-teman. Kemudian dari 1.65 sampai 1.85 misalkan ya. Nah, jadi ini masuk kategori medium grid teman-teman ya. Ini dari 1.86 sampai 3.99 lah. Nah, ini masuk kategori high grade. Kemudian di refresh. Oke, setelah itu di sini kita akan memberi warna berdasarkan range yang kita buat teman-teman. Jadi di sini range dari 1.20 sampai 1.64 adalah kategori low grade ya teman-teman. Saya menandainya dengan warna merah. Dan kemudian untuk medium grade-nya dari 1.64 sampai 1.85 itu saya kasih warna seperti ini teman-teman, warna kuning. Dan kemudian untuk high grade-nya dari 1.85 sampai 3.99 itu saya menandainya dengan warna hijau. Oke, kemudian kita save stylenya teman-teman. Jadi di sini teman-teman bebas mau kasih nama apa ya. Misalkan saya kasih nama color attribute. Silakan saja disimak teman-teman ya. Oke, kita tambahkan NI. Oke, setelah itu kita save penyimpanannya di sini teman. Kemudian di sini kita save ini dulu. Kita kontrol save dan kemudian kita paste di sini. Oke, jika sudah kita apply saja teman-teman. Oke, kemudian langkah selanjutnya kita cek dulu ya dari atributnya ini teman-teman. Kita ke sini teman-teman, kemudian kita klik saja di bagian sini. Oke, berarti untuk NI sama FE nya sudah masuk ya atributnya teman-teman. Kita apply saja. Kemudian langkah selanjutnya kita ke block mode ya teman-teman. Kemudian kita cross time. Jadi kita akan memasukkan nilai COG ya dari block modenya. Oke, di sini kita pilih block dan kemudian kita pilih NI, dan di sini kita pilih lebih besar sama dengan. Jadi tergantung COG-nya teman-teman berapa lipatannya. Jadi saya 1.20. Oke, ketika sudah kita add, kemudian sini kita save namanya ya. Oke, silakan saja disimak teman-teman. Oke, kita pakai koma di sini dengan pakai titik. Kemudian kita tambahkan persentasenya. Kemudian kita apply. Kemudian kita klik dua kali di sini COG-nya ya. Jadi seperti inilah hasil estimasi sumber daya kita teman-teman ya. Dengan jarak spasi hole 50 meter dengan menggunakan metode IDB. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya dari warna yang kita sudah atur tadi ya dari atributnya. Jadi teman-teman dapat melihat bahwa dari range 1.20 itu kan tadi berwarna merah teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Jadi kita klik ini ya teman-teman supaya lebih jelas. Oke, jadi dia lebih banyak untuk low grade-nya teman-teman dibandingkan dengan high grade. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya berdasarkan dari atribut warna yang kita sudah buat ya. Oke,
kemudian langkah selanjutnya kita akan mereport dari sumber dayanya teman-teman. Jadi kita ke blok model, kemudian kita ke blok model lagi, dan kemudian kita report. Oke, jadi di sini kita akan melihat berapa sih sumber dayanya kita berdasarkan COG 1.20 teman-teman. Jadi di sini teman-teman simak saja dan nonton sampai selesai ya. Jadi di sini teman-teman bebas mau kasih nama apa ya untuk reportnya. Kemudian di sini kita pilih CSV ya. Oke. Kemudian di sini kita apply. Dan di sini untuk report atributnya kita kasih nama MI kemudian FE. Oke. Selanjutnya di sini kita pilih atribut, kita pilih SG-nya teman-teman, atau specific gravity, atau kata lainnya juga berat jenisnya teman-teman, atau density ya. Di sini kita pilih MI, kemudian range-nya di sini teman-teman. Nah, saya kasih 0 sampai 3.0 sampai 1. Jadi di sini dia akan mencari dari range 0 sampai range 3.0 ya teman-teman. Oke, kita sudah apply. Kemudian di sini kita pilih cons topoori-nya. Jadi di sini bebas teman-teman mau pilih cons topoori atau cons COG-nya teman-teman. Jadi saya di sini akan memilih cons topoori, di add, apply. Oke, kita tunggu prosesnya teman-teman sampai selesai. Setelah Excelnya terbuka seperti ini teman-teman, untuk selanjutnya kita akan memisahkan ya dari koma ini menjadi per kolom teman-teman. Oke, sekarang kita blok semua ini teman-teman, blok ya. Kemudian kita ke data, kemudian kita pilih text to column, kemudian di sini kita pilih ini ya teman-teman, next. Kemudian di sini kita centang komanya ya. Oke, kita next. Kemudian finish. Oke, di sini dia sudah terpisah ya teman-teman, dari koma menjadi per kolom. Dan langkah selanjutnya di sini teman-teman kita akan memisahkan berdasarkan COG-nya teman-teman. Oke, di sini kita klik kanan baru kita insert ya. Oke. Kemudian saya akan menjumlahkan ya teman-teman dari total volume sama total tonasenya. Jadi sama dengan kita zoom kemudian enter. Oke, jadi seperti inilah hasilnya. Nah, ini kita copy baru kita paste saja di sini teman-teman. Jadi sini sama saja ya tonasnya. Kemudian untuk NI dan EV nya kita kompositkan teman-teman. Jadi sama dengan sum product ya. Kemudian kita blok NI-nya. Oke, kemudian titik koma di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman silahkan disimak baik-baik ya. Kemudian ini di blok juga total dari tonasenya, kurung, dan kemudian kita bagi dengan total tonase. Oke, kemudian enter. Jadi ini hasil dari komposisi teman-teman. Kita home dulu ya, kita kurangi dulu gambarnya. Oke, kita copy saja di sini teman-teman ya. Kita copy dan paste. Jadi rumusnya tetap sama teman-teman. Jadi ini kita edit lagi. Kemudian untuk ini kita geser ke tonase ya. Oke, gesernya ke tonase. Jadi entah itu untuk SiO2 atau NGO, rumus kompositnya tetap pengalinya dari tonase ya teman-teman. Oke, kemudian kita memisahkan ya berdasarkan COG. Jadi untuk batasannya itu
sampai di sini ya teman-teman, dari 1.1 sampai 1.2 ini untuk range dari COB ya, untuk range dari COB 1.2. Oke, kemudian ini kita klik tahan ya, baru kita geser. Jadi untuk nilai yang ini yang kita tidak butuhkan, kemudian ini yang akan kita butuhkan teman. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ya. Jadi tunggu dulu, kita rubah dulu nih. Oke. Jadi di sini teman-teman bisa melihat ya, dari COB 1.2 itu menghasilkan sekitaran 234 secara sumber daya ya, dengan nilai NI-nya 1.6 dan kemudian nilai EV-nya 14.60. Jadi inilah hasil dari estimasi sumber dayanya teman-teman ya, dengan nilai COG 1.2 kemudian menghasilkan seperti ini. Kemudian sekarang kita akan menghitung berapa OD-nya teman-teman secara sumber daya. Jadi kita geser dulu ini ke bawah nanti. Lalu kita geser sejajar ya dengan hasil hitungan kita. Dan ini kita kopikan saja teman-teman. Nah ini kan sudah ada rumusnya, jadi tinggal copy saja di sini. Jadi biar tidak repot lagi. Kemudian ini geser saja sedikit. Nah, oke, jadi ini adalah volume OB-nya teman-teman ya, dengan satuan BCM. Kemudian ini adalah NI-nya. Kemudian yang ini adalah FE-nya. Jadi kalau teman-teman bingung, nanti kita copy saja ini, paste saja di sini. Jadi kelihatan ya, untuk volumenya sekian, untuk NI-nya sekian, dan EV-nya sekian, dan penghasilnya juga sekian. Jadi di sini karena kita mau melihat berapa sih total OB-nya, jadi kita lihat yang ini teman-teman. Jadi satuannya OB adalah BCM ya. Jadi kemudian kita save as ya. Kemudian teman-teman bebas mau save di mana. Kemudian di sini kita rubah formatnya menjadi workbook ya. Oke, kemudian kita save. Jadi tujuannya agar rumus-rumus yang kita sudah buat tadi save ya teman-teman. Perlu saya ingatkan kembali bahwa hasil dari hitungan ini masih status sumber daya ya teman-teman. Oke, kita minimize saja teman-teman. Oke, kita masukkan ke sini dulu. Kemudian kita hilangkan dulu ini garis-garisnya. Kita satu kali ya. Oke, jadi nanti kita akan membuat desain pitnya berdasarkan dari hitungan ini ya teman-teman. Jadi nanti akan saya bahas di part selanjutnya. Oke ya teman-teman. Oke, kemudian kalau misalkan teman-teman ada yang bertanya ya, bagaimana sih cara menentukan metode dalam mengestimasi sumber daya dan cadangan? Oke, jadi teman-teman di sini harus diketahui ya dari pengertian masing-masing metode. Misalkan ada metode ordinary kriging, ada metode IDW, dan kemudian ada juga metode NNP ya. Baik, mari kita bahas satu-satu ya. Jadi untuk metode NNP itu merupakan metode yang konvensional ya, jika dibandingkan dengan metode lainnya. Oke, kemudian metode NNP ini proses estimasinya memberikan nilai kadar pada satu blok berdasarkan nilai blok terdekat yang sudah diketahui nilai kadarnya. Jadi berdasarkan hal ini diperoleh bahwa hasil estimasi sumber daya menggunakan metode NNP akan menghasilkan
hasil estimasi yang lebih homogen. Jadi perlu diketahui ya teman-teman. Jadi kalau misalkan dalam suatu area pengembangan dia secara heterogen teman-teman. Jadi untuk metode MNP itu tidak bisa digunakan ya. Oke, kemudian kita ke ordinary kriging. Ordinary kriging adalah salah satu metode yang banyak digunakan ya untuk estimasi pada endapan biji. Metode ordinary kriging dalam proses estimasinya mempertimbangkan parameter arah kepenerusan data, rasionalitas data, serta kondisi spasial dari endapan. Interpolasi kriging dapat digolongkan dalam interpolasi stokastik ya teman-teman. Jadi interpolasi stokastik menawarkan penilaian kesalahan dengan nilai prediksi dengan mengasumsikan kesalahan acak. Jadi metode kriging ini merupakan estimasi stokastik ya teman-teman, mirip dengan IDW yang menggunakan kombinasi linear dari bobot untuk memperkirakan nilai di antara sampel data. Jadi metode ini bisa digunakan ya teman-teman untuk misalkan dalam suatu area entah itu homogen atau heterogen, jadi bisa juga digunakan. Oke, dan kemudian kita bahas masalah IDW ya teman-teman. Jadi metode IDW itu teman-teman dapat didefinisikan sebagai metode penafsiran dengan pendekatan blok model ya yang sederhana dengan mempertimbangkan titik di sekitarnya. Asumsi dari metode ini adalah nilai interpolasi akan lebih mirip pada data sampel yang dekat daripada yang lebih jauh. Jadi kalau misalkan kita mau lebih akurat lagi untuk menggunakan metode ini ya tergantung dari spasi hole-nya ya teman-teman. Kalau misalkan spasi hole-nya lebih rapat lagi ya lebih bagus lagi hasilnya. Jadi seperti itu dia kalau metode IDW. Jadi asumsinya dari metode ini adalah nilai interpolasinya itu akan lebih mirip pada data sampel yang dekat daripada yang lebih jauh teman-teman. Jadi metode ini pun juga bisa digunakan ya misalkan dalam suatu area, jadi dia secara heterogen ya atau secara homogen, jadi bebas teman-teman bisa digunakan. Dan kemudian kalau misalkan teman-teman masih bingung ya, jadi sebenarnya bisa juga kita menggunakan dua metode ini. Jadi tinggal dijumlahkan aja teman-teman. Kalau misalkan data dari estimasi IDW nya ini sekian, kemudian dihitung lagi menggunakan metode kriging dan kemudian hasilnya sekian, tinggal dijumlahkan aja teman-teman dan kemudian dibagi. Nah, jadi hasilnya itulah yang dipakai. Jadi kenapa saya menggunakan IDW? Karena saya ingin memberikan edukasi kepada teman-teman ya bahwa metode perhitungan estimasi sumber daya dengan menggunakan metode IDW itu seperti ini langkah-langkahnya teman-teman. Jadi yang namanya perhitungan mengestimasi itu bukanlah perhitungan pasti ya, jadi itu hanya sebuah prediksi. Jadi seperti itu. Jadi kesimpulannya di antara beberapa dari metode ini sebenarnya bisa juga kita gunakan, tetapi kita harus tahu dulu kondisi geologi dan morfologi teman-teman. Dan kemudian lebih spesifiknya lagi kita tinggal melihat juga hasil dari eksplorasinya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi mungkin ini saja teman-teman, sampai ketemu di part selanjutnya. Terima kasih.